Pada suatu waktu, di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan, hiduplah seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Arya. Arya adalah anak muda yang gelisah. Kepalanya selalu dipenuhi banyak pikiran. Sepanjang hari, pikirannya datang dan pergi tanpa henti, membuat hatinya tidak tenang dan tubuhnya terasa lelah. Arya sering bersedih memikirkan masa lalu dan terus khawatir tentang masa depan. Karena itu, pikirannya seperti badai, tak pernah berhenti berputar. Ia tidak bisa merasa tenang, sulit tidur, dan bahkan lupa bagaimana caranya tersenyum. Suatu hari, Arya mendengar tentang sebuah desa jauh di perbukitan. Katanya, di sana tinggal seorang lelaki tua yang bijaksana. Dulu, lelaki tua itu adalah seorang psikolog terkenal di kota. Ia telah membantu banyak orang menemukan ketenangan batin. Setelah usianya semakin tua, ia meninggalkan kehidupan kota yang sibuk dan memilih tinggal di desa yang tenang, dekat dengan alam. Sesekali, ia masih memberi nasihat kepada orang-orang yang datang berkunjung. Mendengar itu, Arya menjadi penasaran dan penuh harapan. Ia berkata dalam hati, mungkin orang bijak itu bisa membantuku menemukan kedamaian. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan selama beberapa hari, Arya akhirnya tiba di desa tersebut. Di sana, ia melihat sebuah rumah kecil yang dipenuhi tanaman hijau. Di teras rumah, duduklah seorang lelaki tua dengan mata terpejam. Wajahnya terlihat sangat damai. Arya mendekat dan berkata pelan, "Kakek, pikiranku sangat gelisah. Aku tidak bisa berhenti berpikir. Aku ingin kedamaian di hatiku. Bisakah kakek membantuku?" Lelaki tua itu membuka mata perlahan dan tersenyum tenang. "Jadi, kau sedang mencari kedamaian? Baiklah, ikut aku. Aku akan memberimu satu tugas kecil." Ia membawa Arya ke halaman rebahnya. Kemudian ia mengisi segelas air hingga penuh, sangat penuh, sampai sedikit goyangan saja bisa membuat air tumpah. Lalu ia berkata, "Bawalah gelas ini, jalanlah dari sini sampai ke tepi desa, lalu kembali lagi. Tapi ingat satu hal, jangan sampai setetes pun airnya tumpah." Arya terkejut mendengar tugas itu, tapi ia ingin mencoba. Ia memegang gelas itu dengan sangat hati-hati, lalu mulai berjalan. Jalan desa itu sempit dan ramai. Ada orang berjalan, ada yang berlari. Para pedagang memanggil pelanggan, dan anjing-anjing menggonggong. Tapi Arya tidak melihat atau mendengar semuanya. Matanya terus fokus pada gelas di tangannya. Ia berjalan perlahan, langkah demi langkah. Orang-orang memperhatikannya dengan heran, tapi tidak ada yang mengganggu. Mereka tahu Arya sedang belajar sesuatu yang penting. Akhirnya, Arya kembali dan berkata, "Kakek, aku berhasil. Tidak ada setetes pun air yang tumpah." Kakek itu mengangguk dan tersenyum. "Bagus, tapi katakan padaku, apakah kau melihat anak-anak yang bermain di pinggir jalan? Atau mendengar anjing yang menggonggong?" Arya menggeleng. "Tidak, kakek. Aku tidak melihat atau mendengar apa-apa. Aku hanya fokus pada gelas ini." Kakek itu tersenyum lebih hangat dan berkata, "Itulah rahasianya. Sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu. Ketika pikiranmu berada di saat ini, tidak ada ruang bagi rasa takut, kebingungan, atau pikiran yang berlebihan. Saat kau hanya fokus pada gelas itu, pikiranmu menjadi tenang. Kau tidak memikirkan masa lalu dan tidak takut pada masa depan." Perlahan Arya mulai mengerti. Inilah kedamaian yang selama ini ia cari. Kedamaian bukan ditemukan di luar, tapi muncul dari dalam diri ketika kita hidup dalam momen sekarang. Arya menundukkan kepala dan berkata, "Kakek, sekarang aku paham. Jika aku ingin menenangkan pikiranku, aku harus belajar berada di saat ini. Disinilah kedamaian sejati." Kakek itu tersenyum. Matahari mulai tenggelam. Cahaya terakhir menyentuh tanah dan burung-burung kembali ke sarang. Arya pulang dengan hati yang berbeda. Ia bukan lagi pemuda yang gelisah. Kini ia membawa ketenangan dalam dirinya karena ia telah menemukan cara untuk menenangkan pikiran. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa klik suka dan bagikan kepada teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita inspiratif berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap sehat dan tetap damai.